Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kasih-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan tunduk serta taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat buruk yang seringkali muncul dalam diri manusia adalah ingin menjadi satu-satunya yang terpandang, terhormat, dan memimpin, serta tidak ingin ada yang menyamai, apalagi bila telah berkuasa. Sebuah sebutan untuk sikap seperti ini adalah zero sum mentality, yaitu suatu keadaan mental yang menganggap bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai bila orang lain gagal. Sifat semacam ini dimiliki oleh Yoram. Bukan hanya sifat narsistik akut saja yang melanda pikirannya, tapi ia punya zero sum mentality. Ia merasa harus meniadakan semua orang yang berpotensi menjadi raja, meskipun itu adalah saudara-saudaranya sendiri, supaya dirinya dapat berhasil menjadi raja satu-satunya. Dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 4 ini dikatakan, sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ada berbagai macam sebutan untuk sifat seperti Yoram ini. Di antaranya adalah egomaniak, narsistik akut, dan ambisius yang sangat over, selain otoriter dan paranoid. Sifatnya itu membuatnya merasa terancam oleh keluarganya sendiri, yang ia pikir dapat menggantikan posisi dirinya. Dan itulah sebabnya ia membunuh semua orang yang dapat mengancam posisi dan kekuasaannya itu. Tidak tanggung-tanggung, semua saudaranya, yaitu adik-adik kandungnya, semuanya dibunuhnya, dan para pembesar Israel dilenyapkannya. Peristiwa ini mengingatkan kita akan Raja Herodes yang juga punya sifat yang kurang lebih sama dengan Raja Yoram. Ketika Herodes mendengar dari orang-orang Majus bahwa ada seorang raja yang lahir di Bethlehem, dengan segera Herodes berusaha mencari di mana bayi Yesus itu. Tapi karena tidak menemukan, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi dan anak yang berumur di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Tujuannya adalah supaya kekuasaannya tetap langgeng dan agar ia serta keturunannya tetap memerintah sebagai raja. Kebenaran firman Tuhan saat ini menyoroti sisi gelap dari kekuasaan politik dan bagaimana kebijakan dan tindakan seorang penguasa dapat dipengaruhi oleh perasaan pribadinya dan kepentingan politiknya sendiri. Bersyukurlah karena kita tidak hidup di bawah penguasa dunia yang otoriter saat ini. Dan lebih daripada itu, kita bersyukur karena Tuhan pun tidak otoriter terhadap kita. Tuhan tidak mau memaksa kita, tapi Ia memberikan kita anugerah dan kemurahan untuk memilih cara hidup sesuai dengan hati kita. Tuhan tidak mau membuat kita mengasihinya dengan terpaksa. Tuhan tidak mau kita menyembahnya karena didorong-dorong. Tuhan tidak mau kita mengikuti firman-Nya karena terpaksa. Tapi Tuhan mau agar semuanya itu
datang dari hati kita yang tulus kepadanya. Mendekati hari peringatan Natal, ayat hari ini berbicara kepada kita. Adakah kita bersikap seperti Yoram yang tidak mau disaingi oleh siapapun dan hanya mau jadi raja atau pemimpin seorang diri? Adakah kita seperti Herodes yang berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus karena ingin memonopoli kekuasaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita berusaha meniadakan Tuhan dalam hidup kita dengan tidak menuruti firman-Nya? Mari saudara, jadikan Dia raja di hati dan hidup kita. Biarlah diri kita lengser dari tahta kehidupan kita pribadi dan izinkan Tuhan untuk bertahta dalam kehidupan kita. Jadikan Dia raja di hidup kita dan biarlah kita selalu menuruti perintah-Nya. Sambutlah kelahiran Tuhan, bukan dengan pesta, tapi dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menyembah-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa terkadang kami bersikap seperti Herodes, bersikap seperti Yoram. Kami tidak ingin diperintah oleh Tuhan. Kami tidak mau menuruti firman-Mu. Kami tidak mau menjadikan Engkau raja. Kami ingin menjadi raja atas diri kami dan kehidupan kami sendiri. Tapi saat ini kami mengerti bahwa Engkaulah Tuhan yang seharusnya menjadi satu-satunya raja dan pemimpin dalam hidup kami. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau penguasa kami. Engkau adalah Allah kami. Kami mau menuruti dan tunduk taat kepadamu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami lebih lagi mengerti, lebih mengenal akan kehendak-Mu Tuhan, dan hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan memimpin kami dalam penggenapan rencana-Mu yang sempurna. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.